siapa teman yang paling bagus? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sahibun idza dzakarta a'anaka. Teman kalau kamu lagi ingat kepada Allah, dia membantu kamu. Wa in nasita dzakkaraka. Dan ketika kamu lupa kepada Allah, dia mengingatkan kamu. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habib rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilal ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafu salih. Faqala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya annahu qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala ijtinabul maharim wa la yazalu fuka ratban min dzikrillahi ta'ala. Qila fa ayyul ashabi khair? Qala sallallahu alaihi wasallam sahibun in dzakarta a'anaka wa in nasita dzakkaraka. Qila fa ayyul ashabi syarr? Qala sallallahu alaihi wasallam sahibun in nasita lam yadhkurka wa in dzakarta lam yu'inka. Qila fa ayyun nasi a'lam? Qala ashadduhum lillahi khasyah. Qalu fa akhbirna bi khiyarina nujalisuhum. Qala sallallahu alaihi wasallam alladhina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Qalu fa ayyun nasi syarr? Qala Allahumma ghufran, Allahumma ghafran. Qalu akhbirna ya Rasulullah? Qala al-ulama'u idza fasadu. Wa ruwiya annahu qila, dan diriwayatkan bahwasanya dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ijtinabul maharim. Yang pertama adalah menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu fuka ratban min dzikrillah ta'ala, dan selalu lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian dikatakan lagi, fa ayyul ashabi khair? Teman apa yang paling bagus? Siapa teman yang paling bagus? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sahibun idza dzakarta a'anaka. Teman kalau kamu lagi ingat kepada Allah, dia membantu kamu. Wa in nasita dzakkaraka, dan ketika kamu lupa kepada Allah, dia mengingatkan kamu.
Qila, dikatakan lagi, fa ayyul ashabi syarr, maka teman apa yang paling jelek? Siapa ini teman yang paling jelek? Qala sallallahu alaihi wasallam, sahibun idza nasita lam yadhkurka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, teman apabila kamu lupa, dia enggak ngingetin kamu. Ya. Wa in dzakarta lam yu'inka, dan ketika kamu ingat kepada Allah, dia tidak membantu. Qila, dikatakan lagi, fa ayun nasi a'lam, manusia yang paling mengetahui, yang paling alim itu siapa? Qala asyadduhum lillahi khasyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, fa akhbirna bi khiyarina, kabarkanlah kepada kami siapa yang paling baik di antara kami, nujalisuhum, sehingga kami akan duduk bersama dia, akan berteman kepada dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala, orang-orang yang ketika kamu melihat kepada mereka, kamu ingat kepada Allah. Qalu, mereka mengatakan lagi, fa ayyun nasi syarr, manusia apa yang paling jelek katanya? Manusia itu yang paling buruk? Qala, Rasulullah SAW menjawab, bersabda, Allahumma ghafran, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Qalu akhbirna ya Rasulullah, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, siapa manusia yang paling jelek, yang paling buruk? Qala al ulama idza fasadu, ulama kalau udah rusak. Nah, ini ada satu riwayat dikatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia nanya, amal apa yang paling bagus? Ya. Maka Rasulullah menjawab, tinggalin yang haram. Jadi kadang Rasulullah ditanya amal apa yang paling bagus? Salat di tepat waktu. Ya, amal apa yang paling bagus? Itu sesuai dengan keadaannya. Ya. Nah, ini di satu keadaan, di satu kesempatan Rasulullah ketika ditanya amal apa yang paling bagus, Rasulullah menjawab, meninggalkan yang haram, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi apalagi di zaman kita nih, yang begitu banyak kemaksiatan, yang begitu banyak kemunkaran, yang begitu banyak dosa, kita ninggalin kemaksiatan tersebut, ini lebih afdal. Ini adalah amalan-amalan yang paling afdal. Cuman memang itu dia berat. Ya. Dikatakan kadar pahala yang Allah berikan kepada kita, al-ajru biqadri ta'ab, katakan. Ya. Pahala itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kesusahan kita melakukan itu. Kita sholat subuh nih, lagi ngantuk-ngantuknya, ya. Tapi kita lawan, itu pahalanya lebih besar. Ya. Sholat subuh, hujan, ya, nggak, atau lagi kurang enak badan, tapi dipaksain, itu pahalanya lebih besar. Jadi semakin banyak kita melawan hawa nafsu, semakin besar kita melawan hawa nafsu, maka di situ pahalanya lebih besar. Sama kayak sekarang, kita kalau ngerjain maksiat kadang enak, ya, susah ninggalinnya. Tapi kalau kita lawan, itu pahalanya lebih besar. Ya, al-ajru biqadri ta'ab, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar kecapean kita mengerjakan hal tersebut. Ya. Nah, makanya di satu kesempatan ini Rasulullah mengatakan, tinggalin kemaksiatan, tinggalin keharaman, itu adalah sesuatu yang afdal. Karena dulu tuh Abuya Habib Hasan, beliau mengatakan ketika beliau lagi berdakwah, ya dulu nih masih
Kalau mungkin sekarang kan yang hadir majelis taklim udah banyak ya. Dulu beliau pas lagi berdakwah tuh beliau paling berhati-hati sama nyampur antara laki-laki sama perempuan ya. Sampai beliau pas lagi dakwah itu bawa penghalang ya, penghalang. Sebelum beliau ngajar, sebelum beliau berdakwah, itu kalau ada yang bercampur antara laki-laki sama perempuan, beliau pisahin dulu ya, yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Kalau ada jamaahnya itu laki-laki sama perempuan, terus dikatakan, Habib kenapa enggak udah gabung aja Pak? Kata Habib Hasan, enggak, Anda belum tahu dakwah Anda diterima sama Allah apa enggak. Tapi kalau berkumpul antara laki-laki dan perempuan nyampur dia ya, udah pasti dosa aneh berbuat dosa ya. Jadi beliau lebih memilih meninggalkan, berhati-hati dari berbuat dosa, padahal itu di dalam dakwah ya. Paham maksudnya? Beliau berdakwah ya, tapi beliau berhati-hati jangan sampai melakukan dosa iya. Nah, ini apa namanya, pelajaran yang bisa kita ambil. Kata beliau, dakwahannya belum tentu diterima, tapi dosa ini, perbuatan ini udah pasti dosa ya. Jadi beliau lebih mementingkan jangan melakukan dosa, karena amalan ibadah kita ini belum tentu diterima. Kalau dosa, kalau kita ngerjain dosa keharaman, ya udah pasti itu dosa. Nah, makanya Rasulullah mengatakan sebisa mungkin kita tinggalkan kemaksiatan. Ada celah, ada peluang kita di situ ada kemaksiatan, kalau bisa kita hindari. Ya, karena ini dosa udah pasti dapat. Ya, kalau kita ngelakukan kemaksiatan, kita ngelakuin sesuatu yang diharamkan sama Allah, itu udah pasti dapat dosa. Sedangkan ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima sama Allah, belum tentu dapat pahalanya. Ini makanya ya, meninggalkan kemaksiatan lebih baik daripada melakukan ibadah yang tentu mungkin sunnah. Kalau wajib udah pasti ya, wajib mau nggak mau harus dikerjain ya. Nah, ini sesuatu yang belum jelas ya Allah ya, ini harus kita berhati-hati. Memang berat ya, di zaman kita ini sekarang berat. Tapi kalau misalkan kalau pas lagi ada majelis taklimnya besar, banyak, nggak bisa, ya itu deh wallahu alam nah, karena mungkin sulit ya. Tapi semakin selagi kita bisa menghindarkan kemaksiatan, ya kita lakukan ya. Nah, ini di majelis taklim, ini di tempat yang di situ membahas agama. Gimana kalau kita udah di luar, lebih berat lagi ya, cobaannya ini lebih berat. Makanya meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdol daripada mengerjakan apa namanya, kesunahan lah ya. Nah, ini yang pertama kata Rasulullah, amalan yang paling afdol adalah kita meninggalkan keharaman, kemaksiatan ya. Kemudian ditambahin lagi sama Rasulullah, dan lisanmu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pernah kan Rasulullah ditanya, sholat apa yang paling bagus? Sholat yang ketika selesai kamu sholat, kamu zikir kepada Allah. Puasa apa yang paling bagus? Puasa yang di dalam puasa itu kamu berzikir kepada Allah. Jadi ditanya ibadah-ibadah yang paling bagus, Rasulullah selalu mengatakan, la yazalu fuka ratban min dzikrillahi ta'ala ya, senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita habis sholat, bukan habis selesai sholat selesai gitu aja ibadahnya, enggak. Justru setelah selesai sholat, kita selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allahnya bukan cuma di sholat doang, di luar sholat juga ingat.
Makanya dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi fungsinya kita sholat, apa fungsinya? Ntar kita keluar sholat bawa nih ya bekas kita, manfaat kita dari sholat, pas keluar sholat kita bawa, bukan cuman sekedar sholat, pas sudah selesai sholat akhirnya maksiat lagi, akhirnya dosa lagi, enggak ya. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuman di dalam sholat, bukan sekedar ketika ritual ibadah kita, enggak. Ketika keluar, nah itulah yang menentukan ya, yang kita bawa. Masih ingat gak nih hati kita sama Allah? Nah, gitu. Ini luar biasa ya. Selama lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ini adalah amalan yang paling afdal. Berarti kan kita ingat terus. Ya, kita ingat terus kepada Allah. Jadi ingat kepada Allahnya bukan cuma 5 menit aja, bukan cuma 10 menit aja. Di luar sholat kita juga ingat. Dan zikir kepada Allah bukan cuma hanya ingat apa namanya ya, kita baca subhanallah, bukan hanya itu. Artinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bawa tuh Allah itu ada terus bersama kita, sehingga tadi menghasilkan kita tinggalin kemaksiatan. Ini luar biasa nih. Kalau ini aja nih yang kita pegang nih, wah, insya Allah udah luar biasa. Udah kita tinggalin kemaksiatan, terus kita sering berzikir kepada Allah, sering ingat kepada Allah. Masya Allah tuh ya. Nah, ini amalan yang paling afdal, kata Rasulullah. Amalan yang paling afdal, kenapa nggak disebut yang pertama kamu banyak zikir kepada Allah, kenapa nggak disebut? Justru Rasulullah nyebutnya ijtinabul maharib wala yazalu fuka rotban min dzikrillah. Tinggalin maksiat dulu, abis itu zikir. Kenapa Rasulullah nggak nyebut zikir dulu baru tinggalin maksiat? Ya, nah, ini di satu kesempatan Rasulullah bilang tinggalin kemaksiatan, abis itu banyak zikir. Ya, Allah ya. Nah, ya, nah, ini yang pertama yang afdal. Amalan yang paling afdal adalah tinggalin kemaksiatan dan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman apa? Siapa teman yang paling bagus? Kita kalau ditanya teman siapa sih yang harus kita temenin? Teman kita itu yang paling baik itu siapa ya? Gimana kriteria teman yang bagus? Kata Rasulullah, sahibun in dzakarta a'anaka. Teman kalau kita lagi benar nih ya, kalau kita lagi insaf, kalau kita lagi ingat kepada Allah, dia bantu, bukan malah tumben ya. Tumben lo taklim, tumben sholat. Nah, ini kata Rasulullah bukan teman yang bagus nih. Justru teman ketika kita lagi bagus, ketika kita jadi orang soleh ya kan, kadang iman kita naik turun ya kan. Al-iman yazid wa yanqus, dikatakan iman tuh kalau kita orang biasa kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Beda sama imannya para nabi. Kalau imannya para nabi tuh naik, semakin hari semakin naik ya. Tapi kita kalau orang biasa kadang rajin sholat, kadang rajin taklim, kadang nggak taklim ya kan gitu. Kadang rajin kita ke masjid, kadang lagi naik turun. Makanya aneh imanannya lagi turun nih, kenapa? Nah lagi males, bener ya. Pas kita lagi rajin berarti iman kita lagi naik. Ketika kita lagi malas, nah iman kita lagi turun. Nah teman yang bagus ketika kita lagi naik imannya disemangatin terus. Masya Allah ente ya, lagi rajin ya terusin, Masya Allah. Jangan malah kebalikannya, ben ke masjid ntar sendal di bawah hilang nih ya, ini teman nggak bagus nih. Kita lagi ingat malah kadang yang sebab memang tuh kadang perkataan kita mungkin bercanda, tapi belum tahu nih ini orang baper apa kagak ya kan. Kalau orangnya baper ya iya dah, mendingan gua nggak usah ke masjid, baru ke masjid jadi curigain, baper dia tuh ya kan. Udah akhirnya kagak ke masjid, dosa tuh. Hati-hati tuh ya. Kalau ada orang yang begitu, misalkan orang yang nggak biasa ke masjid terus dia ke masjid, diomongin begitu, dia nggak ke masjid lagi, tuh tanggung dosanya tuh. Iya, enak tuh.
Coba aja dah tuh. Makanya kalau bercanda tuh, yang biasa-biasa aja dah. Lihat orangnya juga nih. Ini orangnya baperan apa kagak nih? Kalau orangnya baperan jangan dah. Mendingan kita yang bagus-bagus saja. Ini kata Rasulullah, teman yang paling bagus adalah ketika kita lagi ingat sama Allah dibantu. Kita lagi, masya Allah nih, terusin dah. Ya. Wa in nasita, kebalikannya. Dan ketika kamu lagi lupa, dzakaraka, dia ingetin. Kenapa kok nggak ngaji lagi? Kenapa kok nggak sholat bareng lagi? Nah, diingetin. Ya, itu bukan berarti dia bawel tuh, kagak. Ini teman yang bagus. Kita kemarin udah taklim bareng-bareng lagi sama kita, sekarang kok kagak. Iya nih, ini lagi malas. Ayo. Nah, diingetin lagi. Ya. Nah, ini teman yang bagus. Teman yang bagus ketika kita ingat dia bantu, ya. Ketika kita lupa dia ingetin. Ya. Nah, kita juga kalau lagi diingetin jangan baper juga. Bawel lah. Jangan. Ya. Nanti udah bagus kemarin, udah sholat, udah rajin ngaji, udah ini. Kenapa sekarang nanti kagak ngaji lagi? Udah biarin aja urusan aneh dah. Nggak bagus juga nih ya. Ketika kita lagi lupa, kita diingetin, alhamdulillah masih ada yang mau ngingetin kita. Ya. Kadang tuh kita sama orang tua kan gitu ya, kita sebagai anak tuh kadang ngerasa sholat belum? Iya, orang udah gede, ntar juga sholat. Ntar kalau udah nggak ada tuh kita kangen tuh. Ya, kalau udah nggak ada kita bakalan kangen. Nggak ada lagi yang ngebawelin. Ya, nggak ada lagi yang ngingetin kita tuh. Sholat belum? Sholat dulu. Iya, ntar juga sholat. Orang udah gede ini ntar udah bisa. Kadang gitu pas lagi diingetin gitu ya, itu di nafsu tuh ya. Nafsu nggak mau di sifatnya nafsu tuh ada sombong ya. Makanya nafsu ketika diciptain sama Allah Subhanahu wa taala dikatakan ya nafsu man ana. Kata nafsu apa ya? Lagi tanya sama Allah, nafsu, aneh siapa nih? Kata nafsu, anta ana. Engkau, saya katanya. Gak ngakuin Allah dia. Ya. Tapi kalau akal pas lagi diciptakan sama Allah, man ana? Anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Tapi kalau nafsu, kamu saya katanya. Itu nafsu. Sama begitu. Ketika kita lagi diingetin, ente ayo udah sholat belum? Udah dah. Nah, ini nafsu nih. Ya, kita harus lawan. Teman yang bagus ketika kita lupa kita diingetin. Ketika kita diingetin sama orang, ketika kita diingetin sama teman, kita bersyukur. Ya, berarti dia perhatian sama kita. Nah, ini teman yang bagus adalah ketika kita ingat kepada Allah, ya, dia ngebantu kita, dia semangatin kita, dan ketika kita lupa dia mengingatkan. Nah, kebalikannya, siapa teman yang paling jelek ya Rasulullah? Yang paling buruk? Kebalikannya ya, sahibun idza nasita lam yadhkurka. Teman ketika kamu lagi lupa, dia cuek aja, nggak ngingetin, justru malah senang dia. Kita lagi malas taklim nih, kita nggak taklim, ini lagi malas, bagus, mendingan temenin aneh. Nah, ini teman yang buruk nih. Iya, dia lagi kagak mau taklim malah ngerasa ada temennya, udah deh temenin aneh aja dah, nggak usah taklim dah, taklim capek, ngantuk dah, apalagi subuh-subuhan. Mendingan kita. Nah, ini teman yang nggak bagus, ya. Pas lagi kita lupa, dia nggak ngingetin. Nah, ini lebih parah lagi pas lagi ingat yang tadi deh. Ya, kita lagi ingat, lagi rajin, lagi mau sholat, lagi mau ta'lim misalkan, ya, malah dia nggak ngebantu tadi itu. Yang biasanya mungkin dia kagak sholat subuh, ya, ketemu dia sama dia nih pagi-pagi. Sama nih temennya nggak sholat subuh juga, cuman ada di bawah masjid misalkan. Kemana? Masjid lah. Tumben sholat subuh. Udah dah sini aja dah. Ngapain sholat? Dia mana aja. Nih, lagi ingat malah kagak dibantu sama dia. Ini paling jelek kata Rasulullah. Temen yang paling jelek nih yang begini nih. Iya. Nah, temen yang paling jelek ketika kita lupa dia nggak ngingetin kita. Nah, ketika kita ingat malah dia mau ngelupain kita. Ini parah nih temennya.
Nah itu teman yang paling jelek. Dikatakan lagi manusia yang paling alim itu siapa? Ya, kata Rasulullah, yang paling alim adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi menurut Rasulullah, orang yang paling alim itu bukan orang yang hanya banyak ilmunya, tetapi orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maksudnya paling takut kepada Allah apa? Dia paling dekat kepada Allah, dia paling banyak ibadahnya, dia paling pokoknya dia mau ngelakuin maksiatan dia takut. Ya, nah ini orang yang paling alim. Kebalikannya, walaupun dia banyak ilmunya tapi nggak takut kepada Allah, nggak alim dia. Dia alim nih, ilmunya banyak, tapi ya dia sholat, dia ngajar, tapi maksiat juga. Nah, ini nggak alim, walaupun ilmunya banyak. Ya, nah, makanya al ilmu al khasyah, ilmu itu adalah ketika kita diantarkan kepada ilmu itu, ilmu ini mengantarkan kita untuk takut kepada Allah. Makanya Rasulullah ketika ditanya siapa ya Rasulullah orang yang paling alim itu, orang yang paling mengetahui itu siapa? Orang yang paling takut kepada Allah. Karena semakin kita kenal kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah. Ya. Nah, udah begitu, tadi udah ditanya siapa yang paling amal apa yang paling afdol, teman yang paling bagus, teman yang paling buruk, ya, terus manusia yang paling mengetahui. Maka kata sahabat, ya udah ya Rasulullah, kalau begitu kabarkan kepada kami ini orang-orang yang paling baik di antara kami sehingga kami teman sama dia. Nah, ini sahabat kalau nanya entar langsung dipraktekin. Ya. Kalau sahabat nanya langsung udah dikasih gambaran kan, nih yang teman bagus begini nih, yang teman jelek begini. Kata sahabat yang lain, ya udah kalau begitu kabarin kepada kami ya Rasulullah, siapa aja nih yang bakalan kami temenin, yang bakalan kami duduk sama dia, yang bakalan kami bersama dia, ya, sehingga kami langsung bisa mempraktekkan ilmu yang kami pelajari. Kata Rasulullah, orang-orang alladzina idza ru'u dzukirallaha ta'ala, orang-orang yang ketika kita melihat dia kita ingat kepada Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita teman sama dia, oh ngingetin kita nih. Kalau kita belum sholat, diingetin sama dia. Ya. Kalau kita pas lagi tadi lagi lupa, diingetin lagi sama dia. Orang-orang yang ketika kita melihat kepada dia, kita ingat kepada Allah. Itu temenin tuh, kata Rasulullah tuh. Jangan teman-teman yang kita ngelihat dia malah kita nambah lupa sama Allah. Kadang kan ada teman gitu ya, kita lihat ini kalau ngeliat si fulan nih pengennya bawaannya mau ta'lim aja, ini diajak ta'lim aja sama dia. Nah, temenin. Kebalikannya, kalau ngelihat dia bawaannya malas aja, wah ketemu sama dia nih, ya ketemu sama dia udah pasti aneh nggak ta'lim kan ya, jangan datang. Ya, kalau bisa, kalau iman kita belum kuat-kuat, belum bisa ngajak dia ta'lim, malah kita ke bawah, mendingan nggak usah ditemenin dah. Kan ada kadang kita udah rajin karena temennya males, ya. Kadang kita ikut males. Makanya kalau iman belum kuat-kuat, jangan teman-teman nama yang gitu dah. Ya, kalau iman kita udah kuat, baru mau temenan sama siapa aja, tetap kita istiqomah, nggak apa-apa temenin. Justru kita bawa tuh orang untuk bisa kita ajak bagus juga. Tapi kalau belum kuat-kuat, mendingan nggak usah. Ya, nah, ini kata Rasulullah, orang yang apabila kita melihat dia, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian ditanya lagi, kalau begitu manusia yang paling jelek apa? Tadi kan teman, nih dari teman kan mungkin lingkup kita aja. Ini sekarang manusia yang paling jelek apa ya? Sampai Rasulullah bilang Allahumma ghufran, mudah-mudahan Allah ngampunin. Siapa itu manusia yang paling jelek? Kabarin ya Rasulullah. Bukan per individu, bukan, tapi disebutkan sama Rasulullah kelompok. Ya, siapa itu? Al ulama idza fasadu. Justru manusia yang paling jelek adalah ulama. Tapi idza fasadu, kalau ulama ini rusak dia. Serem ya. Jadi yang paling jelek bukan orang awam, kata Rasulullah. Kalau orang awam dia nggak tahu
ya mungkin buat dia aja, dia emang nggak punya ilmu. Tapi kalau ulama, udah, dia punya ilmu, dia tahu hukumnya, tapi dia malah ngajak orang ke yang nggak bagus. Nah, repot ini. Ya, makanya laqad sadaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an haitsu qala, sungguh benar katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu beliau pernah mengatakan, antumul yaum fi zamanin al hawa fihi tabi'un lil ilmi. Kalian sekarang ada di zaman yang hawa nafsu itu ikut sama ilmu. Jadi di zaman beliau hawa nafsu ini tunduk sama ilmu. Jadi Rasulullah ngajarin kita sholat, nafsu kan nggak mau sholat, ya, nafsu nggak mau tunduk sama Allah, tapi dilawan, hawa nafsunya ikut sama ilmu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di zaman beliau nafsu ini tunduk sama ilmu, tapi katanya wasayati alaikum zamanun yakunul ilmu fihi tabi'an lil hawa, akan datang satu zaman di mana ilmu ini ikut sama hawa nafsu. Kebalikan, kalau di zamannya sahabat, ya, di zamannya Rasulullah, itu hawa nafsu ikut sama ilmu. Akan datang di satu zaman yang ilmu malah ikut sama hawa nafsu. Ustadz, ini boleh gak hukumnya? Oh, boleh. Walaupun tadinya nggak boleh, karena hawa nafsunya dia, ini hukumnya ini boleh gak? Kasih data, ya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau gini mah nggak apa-apa. Ya, yang penting ada maharnya dah. Hawa ilmu ngikutin hawa nafsu. Kalau yang orang dulu, kalau ulama-ulama dulu, kalau para sahabat mau halal, yang halal sama yang haram ini udah jelas. Yang halal dikerjain, yang haram ditinggalin. Kalau kita halal sama haram, tunggu dulu berapa nih bayarannya nih. Ya, ini halal, Ustaz, suka begitu ah. Oh iya deh, nggak apa-apa. Ini haram, Ustaz, nggak apa-apa dah. Dikit aja dikit, iya nggak apa-apa. Haram, padahal ini haram nih, nggak apa-apa kalau dikit nggak apa-apa. Ya, ini hawa nafsu, ilmu ngikutin hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah, sejelek-jeleknya orang adalah ini dia. Nasallallahu al-afiyah, ya. Orang tadi kalau kita awam, ya, orang awam dia salah, ya mungkin dirinya aja nggak ada yang ngikutin. Nah, dia mau ngapain ngikutin dia? Tapi kalau ulama, ya kan, ilmunya banyak, pengikutnya banyak, salah dia. Ya Allah, ngikutin hawa nafsu dia, udah deh, habis deh. Pengikutnya juga ikut. Nasallallahu al-afiyah. Makanya Rasulullah ini sampai berdoa, Allahumma ghafran, ya Allah, mudah-mudahan diampunin. Ya, jadi Rasulullah tuh sayang banget, bukan berarti udah jelek nih malah disumpahin sama Rasulullah, enggak. Jelek tapi didoain. Tuh kasih sayangnya Rasulullah. Rasulullah tahu ini kalau ini jelek, makanya kata Sayyidina Umar kan gitu. Yang paling aku takutkan adalah orang yang alim yang rusak. Ya, bahkan dikatakan lebih takut beliau daripada sama Dajjal. Kalau Dajjal ini udah jelas musuh, tapi ini kalau ada orang yang pakaiannya pakaian ulama, ya, yang kelihatannya dia ulama tapi rusak, ya, tapi dia nyesatin orang, oh ini repot ini. Makanya paling kata Rasul tadi, paling jeleknya orang adalah ulama apabila dia rusak. Ngikutin hawa nafsunya. Nah, mudah-mudahan kita dijaga ya, kita belajar sama ulama-ulama, sama guru-guru kita yang hawa nafsunya tunduk sama ilmu, bukan kebalikan. Ya, kebalikannya, ilmunya tunduk sama hawa nafsu. Wah, ini repot. Makanya kadang berubah-berubah itu, hukumnya berubah. Kalau sama ulama-ulama kita yang ini haram, tetap mau kapanpun haram. Saat ini hukumnya apa? Haram. Saatnya ada ini, udah tetap haram. Nah, ini berapa puluh miliar haram, tetap haram, nggak berubah. Ya, nah, ini baru ulama yang istiqomah. Mau dibayar berapa, mau orang ngebujuk kayak gimana, yang haram tetap haram, nggak berubah hukumnya.
Tapi kalau haram segini, oh iya ada sih di kitab ini nih, ya udah dah. Ada sih pendapat ulama ini, ya untuk dia dah tuh ya. Ada sih yang mengatakan begini-begini. Repot tuh yang begitu tuh ya. Kalau begitu udah jangan diikutin lah. Kita ikutin yang istiqomah aja, ya, yang istiqomah. Karena selama tadi tuh apa? Yang paling yang ulama adalah al-khasyah, ya. Asyaduhum lillahi khasyah. Takut dia sama Allah. Karena udah haram, mau berapa juga dibayar, tetap haram karena dia takut sama Allah. Ini dunia kagak dilihat sama dia. Mau apapun resikonya tetap dia istiqomah dia. Ya, karena yang dia pikir bukan yang lain, yang dia pikir adalah Allah, tanggung jawab saya ini sama Allah. Gimana tuh? Nah, masya Allah. Nah, itu ya. Nah, jadi ini apa namanya? Satu riwayat luar biasa, ya. Kita diajarin sama Rasulullah, dikasih tahu amal apa yang paling afdal, ya. Teman yang paling bagus sama teman yang paling buruk, dan manusia pada umumnya yang paling buruk. Nah, mungkin ini ya. Berapa ini? 527. Terbit di berapa? 25, sekarang udah 27 ya. Sampai sini aja deh, satu riwayat aja kita bacain ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Oh, ada Bang Bundin, ayo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini batasan untuk bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Apakah ada batasan usia, ataukah ada batasan pandangan atau kedekatan, atau batas-batas campur itu batasnya di mana gitu? Gitu Ustaz, mohon penjelasan. Iya. Apa namanya? Paling enggak kayak di sini tadi. Nah, ya. Kan ada kalau nyampur nih sebelahan. Iya, sebelah. Kalau kayak begini berarti kan memang udah ada batasnya. Ya, yang namanya nyampur tuh sini laki, sini perempuan yang bukan mahram. Ya, mungkin ntar sampai kena sentuh kulit. Nah, itu yang minimal seperti ini. Dia kejaga, jadi laki-laki sendiri, perempuan juga sendiri. Minimal kayak begini. Ya. Pandangan itu satu sama lain nggak bisa bagaimana? Kalau pandangan tuh inian masing-masing dah tuh, jelek apa kagaknya hatinya orang dah tuh ya. Ini kadang udah begini udah nengok-nengok lagi. Itu berarti memang hatinya ya. Kita yang penting udah berusaha. Ya, kita udah berusaha nggak nyampur. Masalah dia mau lirik-lirik kan itu tanggung jawab dia dah. Iya. Ada teman saya Itu begitu susah, lebih susah banget. Oh iya, itu dia. Nyari nih yang mana nih. Kalau usia tak bisa Usia ya? Biasanya kan ada aman nenek-neneknya bagaimana? Iya. Dari pandangannya? Enggak, dari usianya campur Nyampurnya? Anak TK kan campur. Oh iya. Terus anak usia yang udah nenek-nenek. Kalau dalam fikih itu balaga haddu syahwah. Enggak dilihat dari usia, dilihat dari postur tubuhnya dia nih. Oh, dia 7 tahun, nggak taunya udah gede, dia bongsor. Kalau ngelihatnya orang nafsu sama dia. Balaga haddu syahwah. Ya, ketika kita ngelihat kayaknya kita senang sama dia. Nah, ini. Jadi nggak dihitung usia. Lihat aja nih, ini bocah nih walaupun belum balik, kita salaman sama dia, kita nafsu kan nih. Itu, ya. Ini anak cakep juga nih. Nah, pedofil itu orang tuh ya. Lihat anak kecil dia nafsu, ada kelainan ya. Ya. Yang berdosa yang ngelihat yang nafsu. Kalau kita udah misah begini ya, terus dia masih lirik-lirikan dulu ya, dia yang dosa. Yang lihat kagak, apalagi dia udah tutup aurat kan, udah tutup. Kalau majlis taklim kan nggak mungkin kan. Nah, ini kan udah tutup aurat, ini kan udah selesai deh nih, tugas kita udah selesai ya.
Dia yang perempuannya udah tutup aurat, udah cakep, masih lidik juga, cakep juga nih. Nah ini nih hatinya yang jelek berarti dia. Iya. Ah? Maus ya. Lagi ini banget dia tuh. Udah keker mulu. Diincer nih. Nah, berarti hatinya dia yang jelek, yang nggak bagus. Ya. Makanya kita hati-hati dah. Makanya kan kadang ada ulama-ulama kita, habib-habib kita yang berhati-hati banget. Udah majelis taklim laki-laki aja, ya perempuan. Kenapa ya? Karena ngejaga itu dia, ngejaga sesuatu yang diharamkan sama Allah. Ya, nah, jadi tadi gitu ya. Kalau misalkan ada satu majelis, penting dia dipisah, nah itu udah, itu udah berusaha dah tuh. Ya mau dipisah kayak begini, mau dipisah apa ya, samping-sampingan. Ya yang penting kita udah berusaha, sini laki-laki, sini perempuan. Mau entar keluarnya dilirik-lirikan, nah itu tanggung jawab dia dah tuh. Ya, kita nggak bisa, belum apalagi udah nggak bisa apa namanya, nggak tahu hati orang. Kalau kita tahu, kita kasyaf pas belum masuk masjid, nah ini nggak bagus hatinya, keluar, bikin jelek loh, bikin dosa. Ya. Ya. Ini kan bagaimana sekarang lagi marak nih. Lagi apa namanya pilpres ya. Jadi ini yang mana yang perlu kita ini, yang perlu kita gang gitu. Yang kita tidak salah. Kan masing-masing orang kan ulama satu nih. Iya. Karena dia bikin isi A, ya udah pemilihan aja, lebih baik. Terus yang kedua, ada ulama di situ, ini ulama lain, ulama ini. Jadi orang itu sendiri gitu. Ini trik apa yang paling bagus buat kita tidak salah gitu. Kita kadang kan awam aja ya, kita kelompok awam aja nih, kan kita lihat ya mana ulama yang istiqomah, mana ulama yang nggak istiqomah. Menurut kacamata awam aja kadang kita udah bisa lihat ya. Artinya gini, ulama istiqomah dari dulu yang beliau dukung tuh udah yang benar-benar aja ya. Artinya ketika selagi ini pemimpin benar didukung, nggak dilihat mau dia siapa nggak dilihat. Yang penting dia benar, dia ngikutin apa namanya kepentingan rakyat. Mendingan lah kalau kita cari yang benar-benar luar biasa, udah nggak bakalan ada ya. Lebih mending dah itu terus yang didukung dan nggak berubah. Ini ulama nggak berubah. Ya udah kita ikutin yang begitu dah. Ya kita ikutin ulama yang artinya istiqomah tuh benar-benar istiqomah, memang pendapatnya begitu deh, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tapi itu dia, makanya nih kita sekarang hidup di zaman yang kadang kita ngelihat kema'rufan, kebaikan jadi munkar, yang munkar jadi dikatakan, jangankan kita orang awamnya, sampai ulamanya aja tuh kadang-kadang dia bingung. Iya, yang mana yang benar nih? Makanya kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kamu pegang, yang masih berpegang teguh sama Rasulullah dan sama para sahabat. Ya, oh ini ngikutin sahabat nih bener nih. Yang dipilih juga bener, yang dipilih kriterianya nggak macem-macem. Masa ada pemimpin yang ngajakin maksiat didukung sama ulama, ya berarti ulamanya nggak kurang bagus. Kan tadi, jangankan pemimpin, kita rakyat biasa aja kalau kita nggak bagus dinasehatin. Ini udah ada pemimpin ngajakin kagak bener. Ini nggak apa-apa kalau ini mah, ya, nonton film begituan mah kagak apa-apa, ini kan orang dewasa. Nah, gimana ceritanya? Ya, terus kan gak bagus. Kita yang awam aja tahu kan, nggak usah jadi orang alim dulu dah. Ya, nggak perlu banyak-banyak ilmu kita. Kita yang awam aja kita tahu. Terus ada apa namanya, tanda kutip ulama yang ngedukung. Ya udah kita husnudzon, nggak mungkin dia ada ini. Tapi ya kita nggak mau ngikutin. Iya, kita jangan ngikutin. Tetap kita prasangka bagus ke hati kita, jangan
apa namanya ya, jangan benci, jangan suudzon. Tetap kan begini berarti kurang bagus nih, ngapain aneh ikutin. Nah, gitu aja. Ya. Pokoknya yang udah jelas-jelas ini yang diharamkan sama Allah, jangan kita ikutin. Yang udah jelas-jelas ini yang dihalalin sama Allah, itu yang kita ikutin. Itu aja Pak ya. Artinya insya Allah kelihatan lah, kita tahu lah, yang awam nih kita tahu lah sesuatu yang bagus tuh, ya udah tetap dia istiqomah dia. Ulama yang bagus tetap dia istiqomah. Kemarin kan itu udah sebutin tuh ya kriteria ulama-ulama yang apa namanya ulama-ulama akhirat ya, yang dia takut sama Allah, yang dia kagak cinta dunia, yang dia terus istiqomah, yang ketika kita ngelihatnya itu kemarin kita dibahas. Nah, ikutin ulama yang seperti itu. Ya, insya Allah kita selamat. Ada lagi? Oh, Mang Budin, ada Mang Budin. Menutup nih kayaknya Mang Budin. Wah, iya. Guncang lagi nih kayaknya. Yang jawab gimana nih? Kenapa itu saya? Apa? Pakai training itu. Pakai training. Pakai training banyak kan sekarang apalagi di Jakarta. Kenapa juga udah banyak yang gitu bingung menghindarnya. Kan kalau dilihat saya Ya dilihat sayang. Bapak. Nah, itu teman lihat di bawahnya saya mah. Di bawah penting. Nggak dilihat mubazir gitu. Sama saya. Dari Habib itu masih itu saya bisa melihatnya. Tapi kalau udah saya sembahyang, saya bilang berdoa. Oh, kalau insan saya siang, pagi, Jakarta lihat. Jadi ya. Tapi kalau itu susah saya. Ayo. Siang. Baru udah hebat. Apalagi di pintu itu. Mubazir. Kesempatan. Bisa istighfarnya sebelum disolat ingat tuh. Gitu aja. Alhamdulillah. Bingung lah. Tuh, sampai Mang Pudin aja bingung deh. Gimana ulamanya? Emang tadi tuh, sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, makanya tadi semakin kita menghindar, semakin besar pahalanya. Oh, kalau kagak dilihat sayang nih kesempatan nih, cakep nih. Kita menghindar, pahalanya lebih besar. Cuman kalau ulama-ulama kita yang Masya Allah ya, kayak Habib Umar, kenapa kok beliau kok bisa dikasih gitu ya? Bisa dikasih nggak dilihat tuh, mau cakep mau kagak tuh kagak dilihat. Kenapa yang dikasih seperti itu tadi? Karena ada asyadduhum khasyah. Dia udah takut, hatinya tuh udah takut sama Allah. Jadi yang lain mau dia bagus, mau dia cakep, mau dia apa aja deh tuh yang menurut dia nikmat. Tapi kalau menurut Allah nggak bagus, udah ditinggalin. Apa namanya? Kecintaan orang-orang soleh itu melebihi dari semuanya. Kecintaan orang soleh sama Allah melebihi dari apapun. Ya, makanya kan dikatakan salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada orang-orang yang dikasih sama Allah kelezatan imannya dia. Apa itu? Ayakunallaha wa rasuluhu, ayakunallaha wa rasulahu. Dia yang ngejadiin Allah dan Rasulnya orang yang sesuatu yang paling dicintai sama dia. Kalau kita udah cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah melebihi dari cinta kita sama apapun, ini nggak bakalan kelihatan. Ya, karena kita belum jadiin Allah sama Rasulnya itu lebih kita cintain, fima siwahuma, dari selain keduanya, ya, maka kita masih nikmat sama yang lain. Sayang nih. Padahal kalau kita cinta sama Allah,
Dikatakan kan apa? Alamatul hub, tandanya cinta itu dia mengikuti sesuatu orang yang dia cintain. Ya, Rasulullah bilang kalau kita ngelihat perempuan yang bukan mahram, ini nggak boleh, haram. Kita cinta sama Rasulullah, ini kagak dilihat nih, karena kita udah, hati kita udah cinta sama Rasulullah. Rasulullah bilang haram, nggak boleh, udah ada ikutin. Tapi kalau kita masih nengok yang begini, ya berarti kecintaan kita sama Rasulullah masih kurang. Makanya kita belum dapat kelezatan iman. Ya, pas lagi sholat kita nggak ngerasain nikmat. Kenapa ya? Karena kita amat sama Rasulullah belum cinta bener, masih cinta sama yang lainnya. Kita masih silok sama yang lainnya. Padahal nikmat emang. Makanya dikatakan wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Enak terus. Nah mata kita tapi colok tuh. Iya. Yang kita lihat nih, yang kelihatan enak, ntar mata kita kan dipertanggungjawabkan. Ya, wa ya apa? Khainatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya dikatakan tuh Allah mengetahui nih khianatnya mata kita nih. Iya lagi ngobrol kita, cet, ada yang cakep tuh. Ini khianat mata kita tuh Allah tahu walaupun cuman. Nah kalau kita udah takut sama Allah, udah tahu, oh ini aneh kalau ngeliat begini nih, aneh bakalan disiksa sama Allah, aneh gak bakalan ngerasain kelezatan iman. Udah tuh, walaupun ngeliat sekali, enggak, dipalingin lagi sama dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahnya pas ketika itu, iya, pas dulu, bukan pas lagi prototin, astagfirullah, pas lagi sholat, astagfirullah, ya nggak hilang, masih kebayang-bayang, masih keingetan, ya. Pas lagi ngelihat, astagfirullah, tundukin ke pandangan, nah itu dia bakalan baru dapat nanti kelezatan ibadahnya, kelezatan imannya dia. Ya, tadi, ya, berarti, nah intinya di sini nih, kalau kita mau mendapatkan kelezatan iman, kita jadiin Allah dan Rasulnya lebih kita cintain. Kenapa? Karena kalau kita udah jadiin Allah dan Rasulnya lebih kita cintain, yang lainnya udah nggak ada harganya udah. Ya, yang lainnya ini udah kagak, kita udah nggak silok deh. Ya, tadi tuh kenapa tuh orang-orang soleh tuh kayaknya kalau lagi di jalan, jauh-jauh dah kita perhatiin ya, kita lihat langsung Habib Umar bin Hafid kalau datang ke sini pasti nunduk aja tuh balanya tuh. Lagi di jalan, lagi di mobil, kadang beliau nunduk aja, kadang merem aja. Kenapa ya? Karena ngejaga pandangannya. Beliau nggak mau nih pandangannya rusak, habis itu kenikmatan ibadahnya beliau hilang, nggak mau. Kenapa ya? Karena beliau udah nikmat seperti itu. Ya, makanya dikatakan ahlu ta'ah, orang-orang yang ahli taat, yang udah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala itu menikmati ibadahnya seperti orang-orang yang lalai menikmati kelalaiannya. Tadi kan kalau kita kan masih nikmat tuh, aduh cakep nih, wah begini. Kita nikmat tuh. Tapi orang-orang soleh yang begitu dia kagak nikmat. Iya, nggak usah yang haram gitu. Ya, sesuatu yang melalaikan dia sama Allah itu dia nggak nikmat. Dia pengennya terus aja dekat sama Allah. Iya. Nah, jadi kalau kita masih kayak begitu ya wajar dah. Kelas kita wajar juga kita belum dapat kenikmatan ibadah. Kalau kita mau naik kelas, ya kalau kita mau naik kelas, dikit-dikit kita munafik nih, bukan munafik. Ini kita dikit-dikit lawan hawa nafsu. Udah nggak usah munafik dah, lihat aja, nggak naik-naik kelas kita. Kalau kita mau naik kelas, ini kan ujian kan, nggak lulus kita ujiannya, ya tetap aja di situ. Ujian kita masih ini aneh paling berat nih sama begini aneh paling, ya udah berarti kelas kita masih di situ. Kalau kita mau naik kelas, kita udah tahu ini aneh kelemahan aneh di sini, ujian aneh di sini nih. Nah, gimana caranya kita lulus nih? Kita lewatin sedikit-sedikit. Ada yang astagfirullahaladzim. Ini bener-bener astagfirullahnya bener. Jangan astagfirullah yang perlu diastagfirullahin lagi. Kan kadang istighfarnya kita ya hatta tilal istighfar juga. Astagfirullah, matanya tapi terus ya masih butuh dengan istighfar lagi. Iya. Jadi istighfarnya banyak. Iya.
Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau naik kelas kita tahu tadi itu kan, ini kan sebenarnya udah tahu kan kelemahan kita kan udah tahu nih. Nah, kalau kita mau naik kelas, ayo kita coba dikit-dikit ya. Kalau lagi ada, sayang cakep, nggak apa-apa ya sayang, penting naik kelas. Ya. Nggak ngelihat lagi, tetap kita lawan nafsu. Ntar insya Allah dikit-dikit kita bakalan dapat. Dan makanya kan ada di dalam doanya tuh wakarrih fi qulubinal kufra wa syirka wal ma'asi wa jami'a ma yuqarribuna ilan nar. Ada doanya tuh, ya Allah, bencikan dalam hatiku ini wakarrih fi qulubinal kufra, kekufuran, wa syirka, dan kesyirikan, wa jami'al ma'asi, dan semua kemaksiatan. Kita minta sama Allah gitu tuh. Jadi ketika kita ngelihat maksiat, hati kita benci, bukan senang. Itu maksiat bukan tadi itu? Pakai training ketat, maksiat kan ya. Tapi kalau hati kita udah benci, itu udah nggak dilihat. Ya karena hati kita udah benci. Dan itu yang mendekatkan kita kepada neraka. Kita doa, ya Allah, benciin hati aneh sama maksiat, benciin hati aneh sama maksiat. Nah, kalau hati kita udah benci, udah kita nggak lihat kan. Kita kalau benci sama orang, masa ya kita deketin sama dia? Ini benci nih sama dia nih. Mau ngapain dulu, bedak dah sama dia dah. Nggak mau deket kan pasti kan? Kita, udah ya. Oh yang jelek, benci. Yang cakep lah. Bencinya milih-milih deh. Sama apa? Udah jelek dilihatin lagi ya. Rugi. Nggak mau. Kalau yang mulus gak apa-apa ya? Belum. Iya. Pikir baca di hati cuma satu kata doang, gak apa-apa, bagus atau jelek. Kata apaan? Zikirnya apa ya? Allah itu doang. Apa? Allahumma. Allah doang. Enggak pakai la ilaha illallah, itu cuma Allah doang. Nggak apa-apa. Allah itu bagaimana? Nggak apa-apa. Itu zikir juga. Jangan ikutin orang yang bilang sebut nama Allah tuh bukan zikir. Nggak paham deh. Orang sebelah itu. Lihat yang mulus. Nggak boleh kan? Gimana caranya lagi? Deh, ya udah. Pak Herman mana nih? Pak Herman nggak kelihatan. Oh, ada. Pak Herman sih. Iya. Ya Allah juga banget. Listrik. Dosa jari ya dong berarti kalau gitu ya. Iya. Kalau memang tahu masih ada, ya kalau masih ada, bilangin gimana ya? Yang namanya dosa ya tetap dosa ya. Nah, makanya itu dia beratnya dosa yang berkaitan sama manusia tuh beratnya gitu. Kadang misalkan gini nih, Anda punya kesalahan sama orang, Anda pernah gibahin dia dah, ya Anda pernah ngomongin dia yang jelek, tiba-tiba nih minta maaf sama dia. Ini pertama nggak pernah minta maaf sama dia nih, datang, Anda minta maaf ya, oh iya, nanti minta maaf apaan? Udah pokoknya Anda minta maaf dah, ya udah Anda maafin. Kadang kalau dia nggak tahu kesalahan kita, ya dimaafin aja. Tapi kalau dia tahu kesalahan kita, kadang dia, Anda minta maaf ya. Nggak mau apa? Iya, aneh dulu bilang ente begini. Wow, ente ngomong. Kadang tuh marah. Nah, itu resiko tuh. Iya, makanya kalau berbuat kita kesalahan sama orang penuh risiko deh tuh. Kalau dia belum maafin, sama begini juga deh. Kalau memang bisa, ya
sekiranya bisa kita ganti lagi, kita putus lagi, ini kita omongin lagi. Kalau udah kita kuat nih, omongin. Ya, nah dulu pernah begini nih, sama orangnya ya. Tapi selama nggak bisa, ya udah banyak istighfar dulu lah. Ya, banyakin istighfar. Kadang kan memang kita berat tuh, dan doain tuh. Ini umum nih ya. Kalau sama pribadi kita doain aja masih bisa tuh. Misalkan tadi aneh sama pribadi, aneh belum minta maaf sama dia, cuman aneh terus istighfarin sama dia. Apa ya faedahnya? Nanti kalau dia marah ntar di akhirat, dia nuntut kita ngasih pahala istighfar. Kelihatan tuh di CCTV-nya misalkan udah di sebelahnya. Aneh waktu di dunia jam segini hari ini ngomongin nih orang, marah nih orang ini. Ya Allah, nih dulu dia ngomongin aneh nih. Iya. Terus kata Allah bilang sama nih hambanya, iya memang dia dulu ngomongin ente, tapi dia istighfarin buat ente nih. Aneh sediain pahalanya. Yang tadinya dia mau nuntut, ya Allah nih nggak mau, aneh harus nuntut dia, aneh begitu. Yang tadinya mau nuntut, ini dirayu ntar sama Allah. Ya, dia memang ngomongin ente, tapi dia istighfarin terus sama ente nih. Ini dapat pahala ente sama dia dikasih pahala segini nih. Mau ke ente maafin? Nah, karena dikasih pahala, akhirnya oh yaudah kalau kita nih maafin ya Allah. Ya maafinnya dengan banyakin istighfar buat orang itu. Kalau individu ya, kalau yang yang kita buat salah sama dia itu perorangan. Cuman kalau umum ini ya, wallahu a'lam begitu caranya gimana itu ya. Kalau memang kita bisa balikin lagi, jadi kagak nyolong misalkan, nah kita balikin lagi deh. Kalau kagak bisa, wallahu a'lam dah caranya gimana itu ya. Yang penting pertama yang kita lakuin banyakin istighfar dulu aja dah. Yang dulu nih memang kita kan banyak dosa dulu nih, kita nggak tahu ya, banyakin istighfar dulu. Ya, banyakin istighfar. Kalau kita ingat orang-orang yang kita bikin, yang kita zalimin, kita banyakin Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ampunin juga nih orang-orang yang punya hak sama aneh nih. Ntar dia yang bakalan mau nuntut aneh, istighfarin. Mudah-mudahan ntar dirayu dah tuh. Ya, dirayu dia mau maafin kita, walaupun gak maafin di sini, dia nggak tahu di sini ya. Ya, nah, itu pentingnya tuh istighfar kita buat orang-orang mukmin. Karena serem ntar kalau dituntut-tuntut gitu, aduh habis dah, termasuk muflis kita ntar, termasuk orang yang bangkrut. Paling serem kan gitu. Ya, makanya pentingnya kita temenan sama orang-orang yang baik itu gitu tuh. Ntar nggak saling nuntut. Tapi kalau kita temenan sama yang nggak bagus, apalagi kita bikin dia jelek, gara-gara yang tadinya dia bagus terus jadi buruk, nah, nuntut ntar tuh. Ya. Nah, intinya apa yang pertama kita lakuin, banyakin istighfar, dan istighfarin juga orang yang pernah kita zalimin. Walaupun kagak umum tadi, kagak khusus tadi, yang umum tadi itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, untuk saya dan kedua orang tua saya, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan untuk teman-teman orang-orang yang punya hak kepada saya. Ya, yang bakalan nanti nuntut saya nih, istighfarin. Kalau khusus, ya udah astagfirullah buat dia. Astagfirullahaladzim buat si fulan li fulan misalkan. Ya, astagfirullah. Itu bacain itu. Atau astagfirullah lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu paling umum tuh. Iya. Astagfirullah lil, sebenarnya kan kalau subuh tuh, subuh kita kalau di pesantren baca ini nih habis adzan ya. Jadi nggak langsung komatnya buru-buru, enggak. Baca dulu istighfar, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat 70 kali. Ya, jadi pagi-pagi kita udah istighfarin orang. Nah, kalau emang gak keburu, habis subuh dah. Habis taklim gini, habis subuh kita baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat 70 kali. Ya, kan minimal istighfar kita 70 kali kan. Tapi kita bawa juga, bukan buat kita doang, cuman buat orang lain juga. Ya, itu mah. Kalau memang tarantum bisa balikin. Kalau nggak bisa, banyakin istighfar. Ya. Nah, ada lagi? Udah kali ya, habis. Air mana tuh lagi nggak ada? Oh, Bang Kris.
Oh. Dia tidak keluar rumah, dia jangan mau guna mata lah. Mhm. Nah, itu punya di mana? Nggak keluar rumahnya dia masih sholat tuh kagak nih? Enggak ngelakuin ibadah. Nggak sholat juga, sama aja. Ya kan tadi Rasulullah dua tuh. Iya. Pertama ninggalin maksiat, yang kedua tetap ibadah. Iya, tetap dia zikir sama Allah. Jangan kebalikan, udah disot aneh ninggalin maksiat aja dah. Tapi ibadah juga kagak, sama aja. Dia kagak ibadah juga dia maksiat. Iya. Jadi maksiat bukan yang kelihatan aja. Kita kagak sholat, maksiat kagak? Maksiat. Ini salah paham. Kalau ada yang kayak begitu berarti dia salah pemahaman. Tapi emang ada tuh kadang tuh. Iya, ajaran sesat begitu tuh kadang ada. Dia tadinya rajin ke masjid. Nah, iya tuh. Tadinya rajin ke masjid. Dia kenapa nggak ke masjid? Ini takut riak. Di rumah juga kagak sholat dia. Maksiat juga, riaknya lebih lah, nggak sholatnya dia lebih daripada riak. Gitu ya. Jangan. Jadi bukan berarti kita nggak mau maksiat, kita nggak keluar, bukan berarti begitu juga. Iya. Kalau kita mau begitu, kita udah kagak punya tanggungan. Ya. Ini gitu. Untuk kenapa kok kagak keluar? Takut maksiat. Istrinya yang ngomong nih misalkan. Untuk kenapa kok kagak? Tadi aneh habis taklim subuh, terane yang diomelin tuh. Kata Ustadz nggak boleh keluar, nggak boleh maksiat. Udah ente nggak boleh nyuruh aneh kerjaan. Waduh, aneh ntar yang dituntut. Kalau ada anak juga kan, ada anaknya kan kita masih punya tanggungan anak tuh ya. Nah, artinya tetap kita keluar, tetap kita berusaha, tapi kita juga usahain jaga pandangan. Ya, kalau kita mau naik kelas. Nah, kalau kita nggak mau naik kelas ya nggak apa-apa dah, di situ-situ dulu dah. Cuman kita belum dapat kelezatan ibadah. Coba dah, seminggu aja, seminggu nih, nggak usah seminggu, ya 3 hari dah, 3 hari, coba. Tetap kita keluar, tapi pas lagi ngelihat kita tundukin, lagi ngelihat kita tundukin. Itu sedikit-sedikit ntar kita ada tuh kenikmatan buat ibadah. Tapi kalau begitu terus hampa kayaknya ibadah kita, cuman kelihatan zahirnya aja, tapi nggak berberkas di dalam hati. Ya, nah, jadi bukan berarti kita ninggalin maksiat, nggak keluar mah terus di dalam juga nggak sholat ya kan? Itu orang-orang soleh yang kholwat, ya nggak keluar rumah, itu ibadah di dalamnya. Iya, ada yang disebutkan Habib Abu Bakar As-Segaf 15 tahun nggak keluar rumah, kholwat di rumahnya, nggak ninggalin kemaksiatan. Itu bukan kagak ibadah malah beliau di situ. Iya, nah, yang salah kaprah nih kita, gua keluar rumah udah yang penting aneh ninggalin maksiat, aneh nggak ibadah, tetap aneh ntar enggak. Ya, berarti dia nggak sholat juga dia maksiat. Ya, nggak boleh jadinya. Nggak boleh ada orang yang gara-gara dia ninggalin kemaksiatan, dia di rumah aja, kemudian dia nggak sholat, tuh nggak bener. Ya, ada lagi? Wah, ada lagi, nyambung lagi nih. Sampai jam 7 kayaknya nih. Apa? Temen mukanya 2, serem juga tuh temen tuh. Oh, muka 2, kirain mukanya 2 begitu, serem juga. Bukan. Iya. Iya. Oh. Iya. Ya Allah beliau. Siapa namanya? Mas Awal ya. Kita gimana kita ngadepin teman yang mukanya 2? Repot juga, ngeri juga. Yang bermuka 2 ya. Makanya tuh ketahuan sama beliau. Jadi di depannya baik, di belakangnya berarti kita udah tahu dong kalau gitu ya. Berarti kita udah tahu di depan kita doang baiknya dia, tapi di belakang udah tahu. Nah,
Kalau kita udah tahu, oh ini di depan aneh doang nih baiknya nih, di belakang ngomongin aneh nih, jelek-jelekin aneh nih, tetap kita hukumin yang baik-baiknya aja. Tapi kita juga tetap hati-hati sama dia. Iya. Oh, misalkan kita lagi ketemu sama dia, kita jaga omongan, ya, kita jaga omongan, kita jaga sikap, jangan sampai ada kejelekan yang kita lakuin di depannya dia. Karena ini ntar jadi kesalahan kita, ntar diomongin sama dia nih. Iya. Mukanya soalnya dua soalnya deh. Tapi sikap kita sama dia tetap baik. Jangankan kita begitu, kita diajarin gini nih. Kalau kita tetap seudon sama dia, nggak mau temenan sama dia, udah dah lo nggak usah deket gue dulu, udah tahu begitu tuh, nggak mau temenin lagi ntar. Iya, nggak usah deket sama dia dah. Nah, udah tahu nanti kalau di belakang aneh ngomongin aneh, ntar kita bakalan benci sama dia. Tapi kalau kita mengambil husnudzonnya, jangankan kita, Habibullah Haddad itu beliau pernah ngajarin, seandainya ada orang yang berzina di depan aneh, ya, ada orang yang bikin maksiat depan aneh, kemudian dia keluar, dia pergi dari tempat aneh, 5 menit balik lagi, aneh nyangka dia seorang seorang orang yang dicintain sama Allah. Itu saking husnudzonnya beliau nggak mau ngotorin hatinya, padahal di depannya nih maksiatnya. Seandainya ada orang yang di depan aneh bermaksiat, kemudian dia keluar dari aneh, ngilang dari aneh 5 menit, balik lagi, aneh nyangkanya dia adalah orang yang dicintain sama Allah. Kenapa? Karena mungkin aja dalam waktu 5 menit ini dia tobat, di perjalanan dia tobat, dia diangkat sama Allah jadi orang yang Allah cintain. Jadi hatinya bersih, ya, hatinya selamat, dia nggak suudzon mulu sama orang. Nah, tapi kalau kita udah tahu nih orang begitu, tadi kita jaga-jaga, jangan sampai ada keburukan yang dilihat sama dia dan nanti bakalan disebarin lagi. Nah, itu caranya, kalau bahasa kasarnya orang munafik dah ya, bahasa kasarnya begitu kalau menurut kita. Tapi kita jangan ngecap, oh ini munafik nih, nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Jadi itu buat ngejaga hati kita juga, biar hati kita nggak suudzon sama orang, biar nggak nuduh orang, ya, tetap kita baik sama dia, ya, tetap kita perlakuin dengan baik, tapi kita lebih hati-hati, ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua tadi gimana hukumnya hasud, iri, dengki? Ya jelek semua tuh, nggak ada yang bagus tuh. Parah semua. Dan kalau bisa itu kan kita ngelihat sama orang aja kan kita nggak senang. Saatnya ada orang dengki, orang hasut, iri, gimana tuh kalau begitu? Ya kita jangan punya sifat begitu. Ya, jangan cuman kita bisa menghukumi sama orang, saatnya orang hasutnya mana, dengki sama nih. Kita juga hasut sama orang, dengki sama orang. Jangan. Ya, al mukmin mir'atul mukmin. Orang mukmin itu cerminan dari mukmin yang lain. Kita nggak senang orang hasut, nggak senang orang dengki, nggak senang orang iri, kita juga jangan punya sifat seperti itu, ya. Nah, sifat-sifat itu entah termasuk sifat-sifat yang jelek, dan kita jangan punya sifat seperti itu. Sebagaimana kita nggak senang melihat orang punya sifat seperti itu, kita jangan ada sifat seperti itu, ya. Nah, itu ya, tahu udah caranya ya. Ada lagi? Oh, nyambung lagi. Jam 6 lewat, nggak apa-apa nih. Ya. Dia melakukan pernikahan, tapi dengan berbeda agama, ya. Tapi menikahnya itu menurut agama dia masing-masing. Menurut dia ini benar nih kan? Biasanya dia benar, dan dia punya anak, itu hukumnya gimana itu? Sampai punya anak? Sampai punya anak. Pernikahannya nggak sah ya. Namanya nikah beda agama itu nggak sah. Selama dia nikah itu kalau ada yang ngebolehin, itu yang tanggung jawab dia tuh. Iya. Gimana hukumnya beda agama? Boleh, menurut kitab ini boleh. Nah, ini yang tadi kita bilang tuh, ulama yang al-ulama idza fasadu. Iya. Orang yang paling jelek, manusia yang paling jelek adalah udah jelas-jelas nggak boleh, udah jelas-jelas haram, tapi ada di dalam Alkitab, dalamnya. Ini nggak usah diikut, ini yang paling jelek nih. Kenapa ya Rasulullah sebutin paling jelek? Karena dampaknya. Lihat tuh dampaknya. Boleh, kata Ustadz ini boleh, kan sama-sama ahli kitab, sama-sama ini, nggak apa-apa, itu sama-sama. Yang penting dia meyakini Allah, walaupun agamanya bukan Islam.
Nggak ada. Ya. Setelah Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sekarang aku sempurnakan agama. Yang udah aku ridhoin agama hanyalah Islam. Selain Islam bukan sesuatu yang diridhoin sama Allah. Nggak taunya ada pernikahan beda agama. Pernikahan yang nggak sah, ya, selama dia hubungan, selama dia berduaan di situ haram. Anaknya bukan anak yang benar, anak bukan anak haram deh. Bapak sama emak haram, anaknya tetap yang ngelakuin soalnya bapak sama emaknya nih. Anaknya tetap suci dia. Iya. Pernikahannya nggak sah. Ya, karena beda agama, selama itu dia zina terus. Dan orang yang memperbolehin enak tuh, dapat jariah bener tuh baru tuh. Iya, jariah dosa terus tuh. Iya. Nah, tapi anaknya tetap nggak boleh ada nikah beda agama, nggak boleh. Menutup Bang Herman ya, menutup. Oh masih bisa ya, masih sampai jam 7 tuh. Ada yang makris. Ya. Oh, jawaban nyambung lagi. Ayo Bang Herman. Ayo Bang Herman. Kenapa? Sholat yang terakhir? Yang membatalkan itu terakhir maksudnya salam atau salam kedua, salam terakhir. Oh, penghabisan sholat. Iya. Terus yang kedua salam Ustaz. Salaman. Rasul kan tidak pernah ngajarin untuk salaman. Tahu dari mana? Mana hadisnya? Gantian ada bang. Kalau ngelarang ada gantian. Hadisnya mana? Ada hadisnya habis sholat salaman, maksudnya habis assalamualaikum. Belum ada hadisnya, tahu dari mana? Belajarnya antum berapa tahun? Hadis apa yang dipelajarin? Kalau salaman iya, Salaman tahu dari mana juga kalau salaman iya, hadisnya mana? Nah, belum pernah dengar juga kan? Iya. Makanya apa kelas kita, aneh belum pernah dengar tuh. Iya, pantas kita begitu orang. Bukan berarti kita belum pernah dengar hukumnya, berarti nggak ada. Ya. Sot, aneh belum pernah dengar hadis tentang ini. Iya, malah baru belajar begitu. Kalau ulama kita bilang, aneh belum pernah dengar, karena belajarnya udah pasti. Emang ente belajar di mana? Oh, aneh mondok di sini sampai berpuluh-puluh tahun misalkan. Aneh udah pelajarin kitab ini, tapi aneh nggak dapat keterangannya. Nah, itu wajar. Aneh belum dapat, emang ente udah baca kitab apa? Nggak tahu. Ya pantas. Jadi nggak bisa dipatokin ya, kita nih nggak bisa patokin. Kita jawab dulu. Yang pertama, sholat akhirnya salam yang kapan? Makanya kan sholat, pengertiannya sholat apa? Muftatahun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Ya, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhirin dengan salam. Salam yang keberapa ya? Salam yang pertama. Assalamualaikum, selesai. Makanya kalau ada orang yang sholat pas lagi assalamualaikum brot ya, kentut dia, selesai, sholatnya sah. Tapi pas lagi assalam brot belum sah. Soal khotimah ya udah lagi assalam belum kum udah batal kentut, batal sholatnya. Aduh, nggak mau tahan lagi, batal lah. Tapi kalau udah assalamualaikum dikentut sah, walaupun belum salam yang kedua. Ya, jadi batasnya kum salam yang pertama.
Ya, assalamualaikum, selesai. Ya, bukan yang kedua. Terus yang kedua, salaman habis sholat. Anda belum pernah dengar hadisnya. Kita jawab sama. Ya. Belum pernah dengar hadisnya juga. Oh iya gitu. Maksudnya jawabnya mendingan nanya gitu, Ustaz. Assalamualaikum ada hadisnya enggak? Gitu aja. Jangan belum pernah dengar, kayaknya kita udah belajar puluh tahun itu. Nah, gimana hukumnya salaman habis sholat? Gitu dah ya. Nah, seperti gitu aja dah. Biar salah. Kan jawabkan kan sesuai apa namanya? Faham soal nisful jawab dikatakan ya. Kita faham soalnya itu setengah dari jawaban tuh. Sekarang aneh soalnya belum paham nih. Karena soalnya tadi saya belum pernah dengar. Nah, aneh nggak tahu juga tuh. Yang dengarnya dari mana? Yang Al-Fakir tahu ya. Waktu itu kayaknya udah pernah kita sebutin juga di sini apa di yang lain ya. Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Ketika kita salaman, ini hadis nih. Salaman mata sofaha ya mata sofahal muslimani kama qala Rasulullah, tidak ada yang bersalaman ya, hadis salaman. Terantum kalau mau lihat di Google ya, lihat aja hadis bersalaman ada ya, tidak ada maltaqal musliman fayatasofahani, tidak bertemu dua orang muslim kemudian dia bersalaman, illa ghafarallahu lahuma malam yatafarraqa ya, kecuali Allah ampunin buat keduanya sebelum dilepas. Kita salaman, ahlan teh, dari mana datang? Assalamualaikum, salaman. Itu dosa kita antara berdua tuh sebelum kita lepas salaman tuh udah diampunin sama Allah. Kan ini di luar sholat, saat enggak assalamualaikum salaman, di luar sholat aja boleh, apalagi habis. Ane ketemu sama antum di kantor, misalkan. Assalamualaikum Bang Herman, sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah, salaman. Ini boleh kagak nih? Boleh. Iya. Kalau habis sholat nggak ada hadisnya, Sat. Ini hadisnya. Lagi sholat nggak boleh baru. Nah itu ya kagak ada tuh. Nggak ada. Saya tadi saya bilang apa? Idza sholaitum fatasofahu misalkan. Ya hadisnya. Kalau ente habis sholat ente salaman. Nggak ada hadis yang seperti itu. Itu pikiran yang sempit. Ya, jadi hadisnya Rasulullah difahamin tuh bukan pas keadaan itu aja. Kecuali ada larangan. Kalau ente habis sholat nggak boleh salaman. Nih baru. Ada gak larangannya? Ada larangan nggak? Saya dengar dari Pak juga. Habis sholat sebelum berubah duduknya, baca la ilaha illallah itu kan menghapus dosa. Setelah itu kalau menghapus salam baru boleh dirubah duduknya kan. Itu sudah ditentukan. Ini kan kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman itu yang saya lihat. Enggak. Iya. Aneh nanyanya, ada gak hadis kata Ustadz, ya, antum pernah dengar dari Ustadz siapa gitu? Ada gak hadis yang melarang habis sholat kita salaman? Ada gak hadis gitu? Nggak ada. Selama nggak ada, jangan kita ngelarang. Ya, tuh. Kalau kita nggak mau pecah belah, ya, kalau kita nggak mau saling menyalahkan, jangan kita gampang nyalah-nyalahin orang. Nanti habis salaman nggak boleh, kan harus begini-begini. Iya udah, mungkin dia belum tahu kali ilmunya. Ya, selama nggak ada larangan, jangan kita larang. Assalamualaikum, salaman. Tanya coba sama orang tuh, ente kenapa sih habis assalamualaikum, ente salaman? Iya, ngarepin diampunin dosa aneh. Masa nggak boleh begitu? Sama kan? Tadi yang baca la ilaha illallah, maunya apa pahalanya dia? Diampunin kan dosanya kan? Sama nggak?
sama. Ane ngarepin assalamualaikum salaman biar hati ane kagak benci sama dia, salaman. Ngarepin juga diampunin dosanya. Jadi amalan banyak baik, ya, sama-sama tujuannya. Jangan sampai kita ntar nih dia nih yang namanya bid'ah nih dia nih, yang nggak pernah dilarang sama Rasulullah kita ngelarang. Nih bid'ah bener nih, iya. Rasulullah ini nggak pernah ngelarang, dia ngelarang, iya. Ini bid'ah beneran, iya. Nah, jadi gitu. Jangan begitu. Waktu itu kan kita udah jelasin tuh. Sayyidina Bilal belum disuruh sama Rasulullah, tapi Rasulullah juga nggak ngelarang. Yang habis wudhu sholat, ya, yang sendalnya duluan di sono, makan dikatakan sendalnya Sayyidina Bilal suaranya udah nyampe surga duluan, tapi orangnya masih di dunia. Apa amalannya? Sholat habis wudhu. Belum pernah diajarin sama Rasulullah. Apa Rasulullah bilang, nggak boleh lu sholat begitu? Enggak, Rasulullah rahmat. Rasulullah itu rahmatan. Apa yang kau kerjanya Bilal? Ini ya Rasulullah. Oh, nggak apa-apa, bagus. Ini belum ada larangan dari Rasulullah, belum ada perintah dari Rasulullah. Nggak diperintahin, nggak dilarang. Kita jangan lebih dari Rasulullah. Nggak ada larangannya. Misalkan juga nggak ada perintahnya, kita ngelarang. Jangan, ya. Nah, kita baik sangka sama orang. Selama itu bukan maksiat, kecuali sampingnya perempuan, sholatnya nih, bareng sama perempuan, assalamualaikum, cakep nih. Nah, larang nih baru nih, nggak boleh, ya. Kan ada kemarin gitu kan ya, sholatnya kan bareng sama perempuan kan ada tuh, iya kan? Nah, kalau yang begitu baru larang tuh, jelas. Kenapa ya? Karena salaman yang bukan muhrim haram, jelas nih udah. Nah, ini yang bid'ah beneran yang begini juga nih. Ah, boleh dilarang tuh. Oh, boleh kan? Ya, paham gak nih? Kesimpulannya sholat awalnya takbir, akhirnya salam. Kesimpulannya juga habis sholat kalau ada yang salaman jangan dilarang, nggak apa-apa. Yang nggak salaman juga nggak apa-apa. Menurut keyakinan masing-masing. Ya. Habis sholat jalan. Kalau kagak ente lah, nah yang begitu lebih parah lagi ya. Sholat tarik tuh, nggak boleh jalan. Allah malantas jalan tuh ya. Rasulullah aja habis sholat diam dulu, pikir dulu. Iya. Ya, kesimpulannya nggak apa-apa ya. Ya jelas ya. Kesimpulannya nggak apa-apa. Dan intinya, selagi Rasulullah nggak ngelarang, jangan kita larang. Kecuali ditunjukin, Ustadz ada ngomong ini larangannya begini. Oh, jelas. Ya. Gitu ya. Jadi kita kalau dengar dari ustadz-ustadz manapun, dari siapa aja yang ceramah, kita balik. Jangan tanya dalilnya, mana dalilnya yang bolehin. Kita balik lagi tanya sama dia, ada gak dalil yang larang? Ya, kalau ada yang larang, Anda ikutin. Ya, nah, deh, itu aja ya. Nah, kita baca Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita niatkan dengan Fatihah ini mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, kita niatkan juga kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang keempat, kita niatkan juga buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga, dan Allah menangkan perjuangannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa kama naslafuna salihun dzikratul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham da'wahum fi subhanakallahumma tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.